Halo adik teruna, apa kabar semuanya? Tetap semangat dan sukacita selalu ya. Di tengah situasi, tantangan, dan pergumulan pada saat ini, adik teruna selalu harus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi adik teruna semua. Jumpa lagi dengan Karita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Minggu 24 Mei 2020. Kita rindu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, di tengah situasi pandemi corona, kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat. Firman yang kami baca pada hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda adik-adik. Nabi yang berkarya di bait Allah di Yerusalem. Arti namanya adalah Tuhan adalah Allahku. Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada semua umat Tuhan yang berada di sana. Apa ya peristiwa yang melatar belakangi pemberitaan Nabi Yoel? Peristiwanya adalah karena pada saat itu ada wabah belalang yang luar biasa adik-adik. Masa kekeringan dan masa kebakaran. Wabah belalang merupakan bencana terburuk yang tercatat di cerita di Alkitab. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap semua tanaman sehingga ada kelangkaan pangan dan menyebabkan kelaparan di mana-mana adik-adik. Pada ayat 4, Nabi Yoel menyebut nama belalang pengerit, belalang pindahan, belalang
pelahap, dan belalang pelompat. Belalang pengerip itu adalah belalang yang baru menetas dari telur. Belalang pindahan itu adalah belalang yang sudah mengembangkan sayap dan mulai terbang. Belalang pelompat itu adalah belalang yang mulai memakan makanan semuanya, yang sudah cukup kuat untuk melompat dan memakan semua tanaman. Lalu belalang pelahap adalah belalang yang sering berkerumun dengan jutaan belalang lainnya, lalu melakukan pekerjaan merusak semua tanaman adik-adik. Itu yang diceritakan. Pada ayat 2 disampaikan, seruan Yoel kepada tua-tua, kepada penduduk negeri Yehuda, yaitu penduduk Yerusalem, dan juga kepada pemimpin kelompok pada masa itu supaya mendengar apa yang Yoel katakan, bahwa bencana yang terjadi merupakan melebihi dari bencana yang telah terjadi sebelumnya. Di sini Yoel ingin menyampaikan adik-adik bahwa betapa luar biasanya firman Tuhan yang akan disampaikan kepada para pendengar, dan supaya para pendengar itu siap-siap untuk mendengarkan. Ayat 3, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Pemberitaan yang disampaikan pada masa itu merupakan pemberitaan yang diceritakan secara turun-temurun dan diceritakan secara lisan adik-adik. Jadi, ketika Yoel menyerukan kepada para tua-tua, kepada penduduk negeri, juga kepada anak-anak, bahwa pada masa itu terjadi wabah bencana belalang yang luar biasa, dan masa kelaparan dan masa kekeringan. Pada ayat 5-8, Yoel menyerukan kepada rakyat untuk meratap. Meratap menunjukkan kesungguhan kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan atas setiap keadaan yang terjadi pada saat itu. Pada ayat 7 disampaikan pohon anggur dan pohon ara melambangkan kesuburan dan kesejahteraan Israel. Pada perjanjian lama dikatakan bahwa bila hal itu terjadi, maka artinya berkat Tuhan tidak tersedia. Hama belalang tidak hanya memakan buah dan daun saja adik-adik, tetapi juga memakan habis carang dan kayu-kayunya, sehingga membuat pohonnya menjadi menyedihkan dan menyeramkan adik-adik. Pada ayat 9 dikatakan, untuk korban sajian dibutuhkan tepung dan minyak, sedangkan korban curahan dibutuhkan anggur. Tiap pagi dan malam korban-korban dipersembahkan. Karena semua hasil tanah ini sudah binasa, maka ibadah di rumah Tuhan tidak dapat diselenggarakan. Dan ini membuat para petugas ibadah dan pelayan pada saat itu berduka cita adik-adik. Terhentinya penyelenggaraan ibadah itu sebagai suatu peristiwa yang hebat, karena persembahan dihubungkan dengan berkat Tuhan. 10. Gandum, anggur, dan minyak merupakan bahan makanan pokok di Israel. Jika ketiga bahan makanan ini berlimpah, itu artinya dipandang sebagai tanda keselamatan adik-adik. Adik-adik bisa baca di Ulangan 7 ayat 13. Situasi yang terjadi pada saat itu tidak hanya disebabkan oleh hama belalang, namun juga disebabkan oleh kekeringan karena musim kemarau. Dan masyarakat pada saat itu menjadi sedih dan berduka cita karena hasil panennya tidak ada dimakan habis oleh belalang. Pada ayat 11 dan 12 disampaikan juga bahwa Nabi Yoel menyebutkan nama-nama hasil tanah, yaitu ada pohon anggur, pohon delima, pohon korma, pohon apel. Ini tanaman yang juga tumbuh di sana adik-adik, dan dimakan habis oleh hama belalang, sehingga menjadi kering. Daun-daunnya kering karena musim kemarau juga, tapi juga habis dimakan oleh belalang. Sungguh kegirangan itu melayu dan dari antara anak-anak manusia.
Kegembiraan menjadi hilang adik-adik, karena semua dimakan habis oleh belalang dan juga karena adanya musim kemarau. Kekeringan di mana-mana dan bahan makanan habis tidak ada. Tema pelajaran pada hari ini adalah sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Diingatkan juga dalam pembacaan Alkitab hari ini bahwa Allah menghendaki kita semua hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan dapat memakai berbagai peristiwa di dalam hidup manusia, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, maupun menyedihkan, untuk mengajar manusia maksud kehendaknya. Adik teruna, saat ini kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan dalam bentuk pandemi virus corona. Kita diingatkan untuk memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa melalui semua tantangan dan pergumulan dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan dan beroleh damai sejahtera. Artinya Tuhan hadir, Tuhan menjaga, Tuhan senantiasa mendekat kepada kita, dan Tuhan senantiasa melindungi. Oleh karena itu adik-adik, kita harus juga dekat kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan diri kita kepada Tuhan. Situasi saat ini membuat kita stay at home, artinya di rumah saja. Kita belajar, berdoa, bersekutu, beribadah bersama keluarga. Adik teruna juga harus taat kepada orang tua, karena nasihat yang diberikan oleh orang tua dapat memberikan manfaat untuk menjalani kehidupan masa remaja adik teruna menjadi lebih baik dan mempunyai masa depan yang cerah. Apa yang sudah kita baca di kitab Yoel ini, ada hama belalang, dan saat ini pandemi yang sedang ada adalah pandemi virus corona. Diingatkan juga bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti adik-adik. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi. Tuhan akan senantiasa menyertai dan membimbing kita dan terus-menerus, sehingga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang tidak mudah dalam masa sulit ini, tapi kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan. Sangat terbukti adik-adik, pada saat waktu kesesakan, Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Sikap hidup orang percaya dalam menghadapi pergumulan adalah selalu tetap berserah, berdoa, bersyukur, taat dan setia kepada perintahnya. Mari adik teruna kita lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, agar hidup kita boleh berkenan dan boleh menuruti segala kehendak Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi garam dan terang dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan dan berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan ibadah minggu online dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar kami dapat melakukan firman yang telah kami dengar hari Minggu ini. Ajar kami agar selalu menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kakak-kakak layan teruna, dan semua teman-teman teruna. Lindungi kesehatan kami ya Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat dan kuat oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan wabah corona ini ya Tuhan. Berkati juga sekolah teruna yang diadakan secara online di masa pandemik ini, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, lindungi juga semua dokter, perawat, dan tim petugas medis seluruh rumah sakit yang bekerja keras menangani pasien-pasien virus corona. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus sehat dalam melakukan tugasnya dan dapat berkumpul dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pergumulan gereja, juga bangsa negara kami yang sedang mengalami musibah virus corona. Tuhan Yesus memberkati supaya virus corona cepat hilang dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi. Kami juga mendoakan saudara kami yang muslim, Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan ibadah puasa dan juga merayakan hari raya Idul Fitri dan mendapat keberkahan juga damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta.